ya sedang ya baru melaksanakan ibadah Isya ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan paling utama mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi via Zoom ya, via online dalam acara preview Desember Awareness yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam ini. Mudah-mudahan niat baik kita ini senantiasa dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan ya sebagai bekal kita nanti untuk di akhirat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya juga ya paling utama adalah tadi ya, iman dan Islam dan juga kesehatan dan keberkahan dalam hidup ini. Salawat beriring salam tak lupa mari kita sampaikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya berharap penuh yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang read, yang berbahagia, yang pertama saya ini dulu ya, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan ya coach kita, guru kita, mentor kita, Coach Nakoy. Ya semoga Allah berikan kesehatan selalu, ya, keberkahan ilmunya sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan bisa berbagi kepada yang lain sehingga ya kita menjadi ya manusia di atas rata-rata. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dulu pertemuan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku MC pada malam hari ini ya. Biasa Bu Ami ya. Biasa Bu Ami MC ya. Iya Pak Nafis. Ya karena alumni itu tidak ya. Karena alumni Nakoy ya, Pak Nakoy ini tidak ada alasan. Hanya punya satu alasan yaitu tidak ada alasan. Jadi ya tagline kita tidak ada alasan ya. Baik, nanti setelah ini ya silakan nanti Bu Ami ya, Bu Ami untuk memberikan sambutan dulu ya, sambutan ya. Nanti setelah itu ada sharing dan membaca literasi buku ya, Desember Awareness gitu ya. Ada apa dulu ya, apa dulu ya. Oh ya, Bu Ami dulu ya. Ya silakan Bu Ami untuk sambutan daripada kegiatan webinar pada malam ini. Kepada Bu Ami, saya persilakan. Terima kasih Pak Nafis, MC yang great atas layarnya telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Semangat ya, aura kasihnya mari kita keluarkan supaya kita semakin grit, semakin sehat, dan semakin menjadi manusia di atas rata-rata. Perkenalkan, nama asli saya Siti Aminah, sering dipanggil Ami di sini. Saya angkatan The Seven Awareness, angkatan ke-18. Di sini saya sambutan dari ini ya, Pak Dapis, dari peserta training ya, bukan dari Rumah Kesadaran, nanti Rumah Kesadaran Pak Fahrul. Iya betul Bu, Ibu dari ya. peserta training, alumni. Iya. alumni. Baik, cerita di sini pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala nikmat sehingga Allah memberikan suatu keajaiban yaitu kita bisa bergabung. Tidak semua orang mendapatkan keajaiban ini. Bergabung di Rumah Kesadaran, menjadi manusia di atas rata-rata, dibimbing oleh coach yang sangat great. Tak lupa selawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar, manusia yang benar-benar di atas rata-rata adalah contohnya yang nyata, yaitu Baginda Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita yang mudah-mudahan Allah berkahi kita mendapat syafaatnya Baginda Rasulullah SAW.
Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, saya di sini udah angkatan keberapa sekarang Pak Nafis? Aduh, saya lupa saya. Masya Allah Udah ini di udah tahun banyak baru iya. ya. Mhm. Udah banyak Di Bu ya. tahun baru nanti akan diadakan training yang sangat eksklusif ya Pak Nafis. Oh, Ini iya angkatan betul. ke-26 yang 26 Masya ya. Allah kapan lagi. Hmm. Dan ini adalah hikmah dari pandemi kemarin. Rumah Kesadaran mengadakan training yaitu The Seven Awareness yang biasanya dilakukan di akhir bulan. Ini ada spesial di tahun 2023, tahun baru di tanggal 6, 7, 8. Masya Allah, semoga berjalan dengan lancar. Saya di sini mau bercerita bahwa tidak ada kata mahal dengan mahar 1,5 itu karena adalah investasi perut ke atas yang insya Allah tidak akan rugi, pasti akan membangkitkan 7 kesadaran di mana saat kita terpuruk dan banyak testimoni-testimoni termasuk saya waktu itu mengikuti ketika saya berhenti dari perusahaan, salah satu perusahaan anak perusahaan Antam, yaitu bergerak di bidang pertambangan. Selama 15 tahun saya bekerja di sana, dari keluar SMA sampai saya kuliah di sana dan mendapatkan banyak rezeki dari Allah melalui bekerja di sana, dan itu akan otomatis kalau kita berpendapat akan stres. Tapi dengan mengikuti training di Seven Awareness ini, saya mendapatkan tingkat kesadaran, yaitu tingkat ketujuh, keikhlasan, bahwa segala sesuatu itu udah ada jalannya, kita ikhlas, tidak ada rasa takut yang waktu itu juga kebetulan suami saya usaha yang usahanya terbilang tidak mapan juga, dalam artian masih belajar, dan mungkin kita panik ya. Kalau manusia kita pasti panik dengan pendapatan berjuta-juta dan akan nol, dan suami juga waktu itu belum bekerja, beliau terkena sakit yaitu khusus buntu dan beristirahat. Akhirnya beliau mencoba usaha, tapi usahanya masih belajar dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kami untuk sehari-hari. Rasa panik pasti ada. Tapi dengan ikutan di Seven Awareness ini, Bunda Rina, Masya Allah, Bunda Fras, dan yang lainnya, Pak Nafis, itu menjadikan saya itu kayak ikhlas, ridho, dan gampang aja gitu, seolah-olah tidak ada beban bahwa akan saya berhenti gitu, tidak ada beban gimana besok saya yang biasanya berpenghasilan tidak berpenghasilan, gimana anak saya untuk pendidikannya, itu tidak menjadi beban pikiran, tapi kita melakukan afirmasi, kita yakin sama Allah, kita membangkitkan 7 kesadaran kita yang akan nanti dipelajari di training ini. Masya Allah, semuanya terasa insya Allah gampang dan mudah. Seperti itu yang saya ini kan, banyaklah dari Hong Kong, terutama di sana ada Bunda Joplo. Di sini juga saya dipertemukan dengan orang-orang Masya Allah great, dengan Umi Malika, dengan ilmu yang Masya Allah. Saya dibagi ilmu, dibimbing dengan begitu ikhlas dan ridhonya. Saya doakan Umi Malika di sana juga sehat, Umi. Dan Bunda Siti, ada Bunda Anis yang selalu BTS, Masya Allah, sehat di sana. Ada dari Hong Kong, ada Bunda Dati, Bunda Rina, dan tim di sana. Kita doakan mereka selalu sehat. Itulah keuntungan bergabung di Rumah Kesadaran. Mari ajak teman-teman atau saudara untuk mengikuti training di Seven Awareness. Insya Allah ini bukan suatu kebetulan, ini adalah udah qadar Allah dan kita patut bersyukur. Mungkin itu saja, Kang Nafis. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Oke. Terima kasih Bu Ami yang great ya.
Ibu di Bandung Bu ya? Ibu di Bandung ya, Bu Ami ya? Bukan, saya di Pandeglang, Banten. Oh, Pandeglang. Ujung Oh, iya, Kulon. deket ya. Iya, Masih masih Indonesia ya. masih Indonesia. Baik, terima kasih Bu Ami yang great ya dari Pandeglang ya, untuk kita yang great yang sudah ya membuktikan bahwa ya Desember Awards ini mampu ya membuat diri kita ya bisa sukses ya, baik ya dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekitarnya. Baik Bapak Ibu yang great, selanjutnya kita dengarkan dahulu lagu ya kebangsaan ya, lagu Rumah Kesadaran Indonesia. Silakan coach, lagu Rumah Kesadaran Indonesia. Silakan videonya. Silakan ya, yang hafal lagunya kita nyanyi ya bersama-sama. Ku sadari siapa diriku kemana ku sadari hidup dan matiku hanyalah untukmu. Ampuni aku yang selalu menunggu dosa. Ampuni aku yang jauh dari jalanmu. Ku sadari ketemunya kebenaran dalam hatiku. Ku sadari kelihat hidupku. Terima kasih atas izin Tuhanku. Ku menjadi insan yang luar biasa.
Baik ya. Baik Bapak Ibu yang great. Selanjutnya ya kita dengar kembali sambutan ya dari Pak Fahrul ya, Pak Fahrul, sambutan dari Rumah Kesadaran Indonesia. Kepada Pak Fahrul, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Nafis. Apakah terdengar suaranya? Ya, saya Pak Fahrul, silakan Pak Fahrul. Baik, terima kasih. Alhamdulillah malam ini kita bisa membersamai kembali acara preview The Seven Awareness di penghujung tahun 2022. Semoga kita yang membersamai acara malam ini selalu sehat walafiat, dimudahkan, sehat, kaya, dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa malam ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengikuti acara preview The Seven Awareness untuk menjadikan kita menjadi manusia di atas rata-rata. Yang sama-sama kita hormati guru kita serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroni Yusuf MPD. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sukses, kaya, dan berkah bahagia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang cerah, ceria. Yang sama kemudian beberapa informasi dari Aula Rumah Kesadaran. Alhamdulillah kegiatan di Rumah Kesadaran baik itu sedekah Jumat bahagia, semoga bisa terus bersedekah Jumat ya. Untuk Aula Rumah Kesadaran juga kita masih terus untuk membangun Aula Rumah Kesadaran adalah untuk pembelajaran offline kita atau untuk silaturahim kita ke Musnako ya. Di sana itu ada aula yang dibangun dengan kapasitas 300. Alhamdulillah sudah 60-an ya, semoga terus bisa bertambah. Kemudian acara The Seven Awareness di penghujung tahun ini di cancel menjadi di awal tahun 2023, tepatnya tanggal 6, 7, 8 Januari. Yang belum membersamai ikut The Seven Awareness, alangkah lebih baiknya segera dari sekarang sudah mendaftarkan diri agar memperoleh buku The Seven Awareness, agar bisa memperoleh keilmuan yang sempurna dengan buku dan bimbingan Coach Nakoy. Kiranya itu informasi dari Rumah Kesadaran. Semoga kita semua bisa menjadi from good to be great. Salam kesadaran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul atas sambutan dari masyarakat yang ya saya garis bawahi lagi. Training di Cyber Awareness akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Januari
tahun 2023. Ya, silakan Bapak Ibu ya merekomendasikan ya keluarga atau saudara-saudaranya untuk mengikuti training ini. Baik, selanjutnya kita simak sebentar ya literasi buku yang akan dibacakan oleh Ibu Anis ya. Ibu Anis Puada, silakan Bu Anis untuk membacakan buku The Seven ya, Bu, yang ini ya. Di halaman ya yang ketujuh Bu ya, Awareness of Surrender, halaman 229. Kepada Bu Anis, saya persilakan. Bu Anis lagi jalan-jalan kemana? Oh, tuh ini, tuh. Bu Anis. Bu Anis sama ini ya, tuh. Nah, Bu Anis apa ini nih ya? Pak Bu Yusuf. Halo. Ya, gimana Bu Anis? Siap untuk literasi bukunya di halaman Ya. 229. Ya, silakan Bu Anis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Teman-teman yang great, hari ini saya akan literasi membaca Awareness of Surrender, bagian ke-7 dari 7 kesadaran hati dan jiwa. The Power of Zero, ada di halaman 230. Seseorang yang belajar tentang kematian akan bangkit dari kehidupan, dan seseorang yang bangkit dari kehidupan akan menyadari kematian. Bagi para penggemar dan penggila sepak bola, tentu Anda kenal dengan bintang terbesar Italia yang pernah ada, yaitu Roberto Baggio. Ia lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat hebatnya sebagai calon bintang sepak bola Italia. Perjalanan karirnya berliku-liku, sampai ia pernah menjadi pemain besar bagi klub Juventus. Baggio adalah pemain kesayangan. Namun, bagi klub sebelumnya, AC Florence, Baggio dianggap sebagai Mesias. Bahkan untuk publik Italia, Baggio dijuluki sebagai Dua Divino yang berarti sang ilahi. Semua telah ia dapatkan, dari harta, ketenaran, sampai kebesaran. Namun suatu hari ia pernah berujar, kelak saya akan kembali menjadi bukan siapa-siapa lagi. Itulah saat saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang Baggio. Bisa jadi itulah cita-cita tertinggi dari seorang maha bintang sekelas Roberto Baggio. Zero is beautiful, indahnya kefitrahan. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Cerita di atas merupakan sikap positif yang penuh makna. Lihatlah sikap Baggio, sang maha bintang sepak bola. Saat itu semua telah ia miliki, seluruh kenikmatan duniawi telah diraihnya. Namun dalam waktu yang bersamaan, sang maestro ini pun mampu mengambil sebuah kesadaran atau awareness akan kebutuhan tertinggi manusia, yaitu ketiadaan. Semua berawal dari nol dan akan kembali ke nol. Itulah makna ketiadaan. Ketiadaan berarti keberadaan. Saat seseorang menyadari bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang dimiliki, saat bersamaan ia telah menghadirkan Tuhan yang maha hadir. Pada saat hambanya tidak memiliki sesuatu. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki harta, tahta, dan jabatan. Tidak merasa memiliki di sini bukan berarti fisik, namun hati. Misalnya, ada seseorang yang berhasil memiliki harta dengan memiliki rumah yang mewah, mobil yang mahal, dan gaya hidup yang tinggi. Namun hatinya mengatakan bahwa semuanya bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Hasil dari pikirannya itu melahirkan sikap yang baik hati, rendah hati, tidak sombong, serta populis atau merakyat. Hal ini pun telah disinggung oleh Gay Hendricks dan Kate Ludman dalam bukunya The Corporate Mystics. Dalam era pasar global, Anda akan menemukan orang-orang suci, mistikus, atau para kaum sufi
ada di perusahaan-perusahaan besar atau organisasi-organisasi modern. Bukan lagi di wihara, kuil, gereja, dan masjid. Semua sedang menuturkan kepada kita tentang kenyataan. Hampir semua pengusaha dan eksekutif perusahaan-perusahaan sukses di Amerika Serikat yang diteliti memiliki sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh para mistikus, para sufi. Ini adalah gejala positif tentang korelasi antara harta dan hati. Semakin tinggi kesuksesan yang dimiliki, hatinya semakin mencintai Tuhan dan sesamanya. Biasanya mereka menggunakan bisnis dengan pendekatan hati. Menurut G. Hendricks, ada 11 karakter manusia di atas rata-rata yang ia beri istilah sufi korporat. 1. Kejujuran sejati. Suatu hari di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah kejadian yang sangat menarik. Ketika malam tiba, Umar bin Khattab selalu berkeliling ke rumah-rumah warganya untuk mendengar keluhan warganya. Ketika mendekati sebuah rumah kecil, ada pembicaraan antara seorang ibu dan anaknya. Sang ibu berkata, "Nak, campuri saja minyak wangi kita dengan air agar kita lebih untung. Kan nggak ada yang lihat." Lalu sang anak menjawab, "Nanti Khalifah Umar bin Khattab melihat, Bu." Lalu ibu berkata lagi, "Tetangga kita yang lain juga melakukan yang sama. Sudahlah, campurkan saja, nanti kita rugi." Sang anak menjawab, "Mungkin Khalifah Umar tidak melihat, Bu, tapi Tuhan Umar pasti melihat." Mendengar percakapan tersebut, Khalifah Umar langsung memberi tanda di sebuah rumah. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan orang-orangnya untuk mencari rumah yang telah ditandai. Maka perempuan yang jujur tersebut ia jadikan menantunya. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam berbagai aspek. Di tengah persaingan bisnis yang makin berat, kejujuran menjadi karakter manusia di atas rata-rata. Dia tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain demi meraih keuntungan diri sendiri. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Suatu hari di Amerika, ada seorang profesor diminta untuk mengisi acara oleh sekelompok nudes. Ketika rapat, mereka tidak mengenakan sehelai benang pun. Mereka telanjang. Sang profesor datang ke tempat tersebut. Di pulau yang indah dan luas sekali, ia diajak oleh panitia yang telanjang juga mengenali wilayah tersebut. Sang profesor terlihat gugup dan jengah melihat apa yang ia saksikan. Sementara orang di sekelilingnya telanjang. Ia adalah pria yang paling rapi dengan jas dan dasi. Setelah diajak berkeliling, sang profesor diantar ke hotel tempat ia menginap. Acara presentasi akan berlangsung besok pagi. Malam itu ia berpikir dengan keras, apakah besok ia akan seperti mereka ketika menyampaikan materi supaya bisa berbaur dengan mereka. Apalagi ia dibayar sangat tinggi oleh mereka. Atau seperti biasa mengenakan jas rapi. Keesokan harinya, profesor datang untuk menyampaikan presentasinya tanpa menggunakan baju sama sekali. Pada saat ia membuka pintu ruang pertemuan, orang-orang yang kemarin telanjang justru mengenakan pakaian jas nan rapi. Itulah kita yang sering ingin lebih mengenali orang lain daripada diri kita sendiri. Mengenal diri secara baik adalah modal menghadapi kehidupan Anda yang sesungguhnya. Apakah sikap buruk yang akan Anda ubah, Anda kenali? Apakah sifat baik yang akan Anda kembangkan, yang Anda miliki? Namun, manusia di atas rata-rata akan memilih perjalanan ke dalam dirinya, inner journey, untuk menemukan kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, fokus pada kontribusi. Keempat, spiritualisme non-dogmatis. Kelima, bekerja efisien. Keenam, membangkitkan yang terbaik dalam diri sendiri dan orang lain. Yang ketujuh adalah terbuka dalam menerima perubahan. Yang kedelapan, memiliki rasa humor yang tinggi. Yang kesembilan, visioner. Yang kesepuluh, disiplin yang tinggi. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Demikian sahabat-sahabat yang great, yang sudah saya bacakan atau literasikan. Silahkan dilanjutkan oleh Bapak MC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka Pak Ahmad Nurul Nafis. Masih Pak Baik ya, baik.
Baik Bapak Ibu yang great, selanjutnya ya, terima kasih kepada Ibu Anis ya tadi sudah membacakan buku Design Awareness. Selanjutnya kita ini ya sharing nih ya Bu, sharing oleh alumni kita nih ada Ibu Siti DJ. Silakan Ibu Siti untuk ya sharing pengalaman Ibu selama ya alumni ya Design Awareness. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Nafis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kesadaran wabarakatuh. Indonesia. Indonesia. Oke. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Coach Nakai dan juga Bunda Dewi, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua kru dari Rumah Kesadaran, juga semua peserta webinar pada preview pada malam hari ini, baik alumni-alumni yang sudah great, semoga selalu BTS seperti Bu Anis seperti itu ya. Iya, alhamdulillah di sini saya akan sharing sedikit. Ini sharing saya sebenarnya gabungan dari Bunda Ami dan Bu Anis ya. Jadi saya sudah merasakan dua ini yaitu dari The Seven Awareness. Yang pertama adalah kekuatan dari keikhlasan seperti yang disampaikan oleh Bunda Ami tadi. Ini saya awal pada bulan September ya, bulan September. Saya itu mengikuti berarti tanggal 23, 24, 25 September. Tanggal berapa ya September itu saya mengikuti The Seven Awareness angkatan ke 23 dan soalnya ikutnya 2 kali, 23 dan 24. 23 hanya 1 hari, akhirnya yang ke-24 itu saya full kayak seperti itu. Alhamdulillah. Pada saat itu yang saya rasakan bagaimana ilmu keikhlasan dan juga hakul yakin yang disampaikan oleh Coach Nako itu luar biasa. Setelah mengikuti juga ini ya 21 days to be transhuman ini, saya jalani, kalau nggak salah saya pada saat itu setelah mengulang dengan bahagia memasuki hari ke-17 itu. Saat itu awalnya saya mendaftar umroh. Ya, mendaftar umroh itu saya nggak tahu, seperti kayak dituntun aja itu ya kayak gitu. Mau daftar berapa? 5 ya, nggak tanggung-tanggung, daftar 5 seperti itu ya. Jadi saya daftar 5. Pada saat itu coba uangnya berapa? Baru 7 juta. 7 juta saya daftar 5 gitu ya. Terus akhirnya saya dengan itu tadi pikiran hakul yakin, terus kemudian saya menjalani ini ya dari 7 juta kemudian 25 juta sampai 54 juta. Nah, deadline terakhir pada saat itu harus lunas pada akhir Oktober kemarin, akhir Oktober. Itu harus lunas. Nah, ternyata apa Bunda? Ternyata diajukan tanggal 8 harus lunas. Jadi awal itu. Jadi kayak orang apa ya? Ini gimana dari uang yang segini harus 5 orang itu saya harus 180 berapa lah pokoknya hampir 200-an ya. Seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu semuanya, yang saya lakukan adalah hanya satu. Hakul yakin Allah memampukan saya daftar 5. Saya mengatakan daftar 5 dan bisa DP. Setiap orang 5 juta itu sudah bisa. Alhamdulillah. Maka apa?
saya yakin Allah akan memberi itu, akan memberi jalan, Allah akan memberi solusi. Itu selalu keyakinan saya di sini, ya, selalu keyakinan, yakin seperti itu. Nah, akhirnya pada saat deadline itu diajukan hampir 1 bulan, maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan hanya satu, saya ikhlas, saya ridho, apapun Allah kasih. Seandainya toh saya nggak jadi berangkat, saya juga ikhlas. Saya pokoknya setiap malam saya hanya curhat sama Allah, saya hanya minta sama Allah dengan 1 jam silent yang saya jalani. 1 jam silent itu saya berarti setelah mengulang lagi, hari ke-17 itu, malam ke-17, seakan-akan saya tumpahkan semua apa yang saya rasakan pada saat itu, tapi dengan penuh keyakinan Allah pasti, karena yang nyuruh umroh siapa, yang nyuruh haji siapa? Allah, ya, maka Allah akan bertanggung jawab. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya, aku yakin. Nah, sehingga pada saat itu saya malam hari terakhir itu saya bilang sama Allah seperti ini, ya Allah, saya yakin Allah pasti memberi yang terbaik. Oleh karena itu ya Allah, pada malam hari ini apapun keputusanmu saya serahkan kepadamu ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas. Kekurangan 136.100.000 rupiah, 136.100.000 rupiah. Itu harus diselesaikan tanggal 8. Pada saat itu kalau nggak salah tanggal 5. Tanggal 5. Akhirnya tanggal 5 malam tanggal 6 itu saya udah plong gitu. Jadi plong, pokoknya plong, saya sudah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya sama Allah. Udah ini keputusanmu ya Allah. Terus akhirnya saya dengan tidur nyenyak. Benar, saya tidur nyenyak. Kalau mungkin orang yang dengan rasa di sini emosi, mungkin nggak bisa tidur. Karena harus bayar ya Bu Anis ya. Harus ngelunasi kan, ya harus ngelunasin itu segitu, mesti nggak bisa tidur. Aduh ini gimana, pasti ngomel-ngomel. Tapi dengan ilmu ini, dengan ilmunya Coach Naka ini, ya dengan mengikuti ini, ya kemudian mengikuti ini juga, akhirnya apa? Akhirnya saya alhamdulillah udah plong, saya bisa tidur nyenyak sampai malamnya. Bangun lagi, saya serahkan sudah, terus pagi-pagi itu nggak tahu seperti ada apa ya, petunjuk Allah gitu. Pagi-pagi habis subuh, terus saya bilang sama suami, Pak, coba cara ini, pokoknya saya menyampaikan itu mengalir gitu aja. Nggak tahunya suami, ya udah kayak gitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Pada saat itu hari, kalau nggak salah hari Jumat, hari Kamis ya, Kamis malam itu petunjuk itu, terus pagi-pagi benar-benar Allah itu memberikan keajaiban. Datang dengan apa yang saya sampaikan, dengan kepada saudara, bilangnya apa? Udah pakai aja uang itu. Coba saya itu nggak kepikiran, nggak apa ya. Hari Jumat tanggal 6 berarti tanggal 6, tadi kan tanggal 5 ya, tanggal 6. Alhamdulillah terlunasi 136.100.000 rupiah. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan itu. Kalau Allah nggak ngasih, pasti nggak bisa. Makanya apa intinya? Intinya adalah bahwa kita satu, hakul yakin tadi, nggak emosi. Kemudian 2, keikhlasan yang benar-benar apapun menerima pokoknya. Walaupun mungkin saya sudah keluar uang sekian juta ya, 56 juta atau berapa itu, kalau misalnya nggak jadi berangkat kan hilang ya Bu Ami ya. Kan sudah masuk ke biro kan hilang ya. Jadi ya udah, saya nggak apa-apa, udah pokoknya yakin Allah kasih ini karena
Tapi dengan hati di sini lapang, aku ikhlas. Apapun keputusanmu ya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah akhirnya tanggal 6 terlunasi. Kemudian November, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya bisa berangkat satu keluarga 5 orang dengan bahagia. Dengan bahagia ya Bunda Awi ya. Ya ini ilmu BTS-nya ya, ilmu BTS-nya itu saya rasakan setelah selesai umroh malah Bunda Ami. Nah ini ilmu yang kedua. Boleh sharing kedua ya Pak? Boleh. Satu lagi. Ya, itu yang tadi yang ilmu surrendernya ya, keikhlasan tadi. Surrender. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau memang sudah aku yakin dan semuanya Allah itu pasti yang ngatur, sebaik-baik pengatur, sebaik-baik penentu keputusan itu adalah Allah. Dan satu lagi BTS. Mungkin Bapak Ibu menganggap yang namanya bahagia itu yang wah gitu ya. Tapi ternyata enggak. Bahagia di dalam rumah tangga itu ternyata saya rasakan benar. Itu luar biasa. Kita harus berani nurunkan ego kita. Ini saya tanya nih sama ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu suaminya romantis enggak? Ayo Bu Ami tuh. Kebanyakan bapak-bapak romantis enggak? Romantis. Enggak, begitu DJ. Alhamdulillah romantis banget. Oh yang membuatnya romantis. Bisa diartikan ya, Bunda Siti, alhamdulillah romantis banget. Great. Alhamdulillah kalau suami-suaminya pada romantis. Ya alhamdulillah. Mbak Belas. Tuh Pak Nafis tuh. Romantis nggak Pak Nafis? Enggak tuh. Kadang-kadang kalau ada maunya ya romantisnya tuh. Ya, ini saya rasakan gini. Saya awal-awal itu juga ngerasain yang namanya kadang-kadang bahagianya masih bersyarat. Dalam artian gini, saya kayaknya merasa bahagia ketika suaminya seperti ini. Ketika suaminya seperti itu, ternyata kesehariannya suaminya nggak kayak gitu, gitu kan? Suaminya nggak kayak gitu. Lalu kapan bahagianya gitu kan? Nah, ternyata setelah saya belajar, saya itu dengan ini membaca ini. Kemarin itu membaca ini. Ya, jadi pas saya mendengarkan, kebetulan pas hari apa yaitu pas ada preview juga, ya pas ada preview juga itu, ini saya baca ini. Ya, jadi ada 11 afirmasi bahagia tanpa syarat. Ya, bahagia tanpa syarat. Ternyata apa? Kebahagiaan itu nggak usah nunggu orang lain dulu. Tapi kitalah yang menciptakan. Jadi ketika punya suami yang nggak romantis, ya, itu Pak Nafisnya ketawa-ketawa tuh. Kenapa enggak kita duluan? Dalam artian kita turunin ego kita. Kadang-kadang kita juga ini sih merasa apa ya? Ini Kak Ica malah saya agresif aja gitu. Betul banget Bu Siti DJ. Robin Hoodku juga tidak romantis, tapi aku yang selalu membuatnya jadi romantis gitu loh. Gitu kan. Nah, itu bahagianya ternyata di situ. Jadi ketika kita mau nurunin ego kita, kadang-kadang kita juga ini sih apa namanya Bu Anis? Gengsi ya Bu Anis ya. Nggak ada gengsi kalau aku sama suami mah, aku yang memasrahkan diri dan menonjolkan diri. Aku yang suka menawar-nawarkan, suamiku Robin Hoodku, padahal mah dia nggak romantis gitu loh. Iya tuh pahalanya banyak sekali tuh. Betul sekali. Itu ternyata membuat kita happy loh. Kan jadi lucu misalnya gini. Suamiku nih, ini contoh ya Bu Siti ya. Pernah suamiku kan mancing sampai jam 1 malam gitu ya. Terus pagi-pagi itu kan aku udah tertidur gitu kan, pulas, pas dia pulang gini. Loh, Dok,
kamu katanya aku ini, tahu nggak ya, kasihan lo semalam tuh ada istri yang sangat cantik, bohai, ditinggal suaminya mancing sampai jam 1 malam, tahu nggak sih gitu. Padahal itu dia sendiri gitu kan, akhirnya kan dia tertawa gitu. Jadi begitulah cara aku membuat dia romantis. Iya, iya. Ternyata, iya begitu ya Bu Anis ya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya bahwa yang namanya bahagia itu nggak perlu nunggu orang lain seperti ini, seperti ini, seperti ini baru kita bahagia. Tapi kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Ya, jadi memang itu benar nggak harus mau nurunin gengsi gitu ya, harus nurunin gengsi. Kadang-kadang kan coba kadang-kadang ini Pak Nafis, saya tanya nih Pak Nafis, Ya, Bu. kalau istrinya lagi ini lagi nggak lagi Nggak pengen. kayak gitu, nanti tidurnya menghadap sini ya, mengungkuri gitu. Nanti Pak Nafis mau ikut-ikutan mengungkuri nggak? Yang dirayu dulu, dirayu. Digodain dulu. Sama-sama gengsi ya, sama-sama gengsinya kan gitu ya. Tapi kalau diteruskan ternyata itu nggak menciptakan kebahagiaan. Itu kalau di dalam rumah tangga ternyata pengaruhnya luar biasa. Jadi itu yang jadi kebahagiaan itu diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan tergantung oleh orang lain. Itu saya belajar dari sini. Saya belajar. Alhamdulillah akhirnya yang tadinya nggak romantis jadi romantis ya Kak Ica ya. Oke, itu ada anak kecil yang nguping katanya. Nah, Bu Rina dari Hongkong ya. Oke, gitu Bunda semuanya, Bapak Ibu dan juga Pak Nafis. Itu terima kasih kepada Coach Nakoy yang telah memberikan ilmu-ilmunya sehingga dalam kehidupan sehari-hari itulah yang justru penting. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita melangkahkan kaki kemanapun itu harus tercipta di dalam diri kita sendiri, bukan tergantung oleh orang lain. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesabaran Indonesia. Terima kasih Bu Siti atas testimoninya, sharingnya. Ya, betul Bu ya. Jadi kita harus bahagia karena bahagia itu ya, kata Coach Nakoy 50% ya jiwa kita menjadi sehat dan rezeki kembali rezeki yang akan datang ke diri kita. Amin ya. Baik Bapak Ibu yang great ya, sini ada ya tamu kita nih ya, teman saya nih dari Tenjo ya, Bapak Sasra sebagai Ketua ISMI Tenjo dan juga ada Bu Pras yang saya baru lihat ya, dan teman-teman yang lain yang baru bergabung malam hari ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman semua, kita sekarang menyimak langsung materi kita hari ini tentang 1 Minute Awareness oleh Coach Nakoy. Pada Coach Nakoy saya persilakan. Ya, silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesia. Ya, teman-teman yang great, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena hari ini adalah hari yang istimewa, menjelang beberapa hari sebelum bergantian tahun, dan semoga ini menjadi satu momentum untuk kita menemukan 1 menit yang mengubah nasib kita ya. Memang ketika kita 1 menit bersama Allah itu nggak ada yang mustahil, teman-teman yang great. Nah, hanya untuk meraih 1 menit kita butuh jutaan menit mendapatkannya ya, teman-teman yang great. Jadi tentu saja seperti ajakan teman-teman, mari kita juga perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan saya mendoakan teman-teman semua di tahun 2023 besok
yang sukses lebih sukses lagi, ya. From good to great. Yang sudah kaya lebih kaya lagi, ya. Yang sudah bahagia lebih bahagia lagi, ya. Yang sudah penuh dengan cinta, ya, semakin berkembang lagi, ya, teman-teman, manfaat hidupnya. Dan ada sebuah makam di Inggris, di Nisanya tulisan seperti ini. Aku ingin mengubah dunia, tapi tidak mampu. Aku ingin mengubah, ya, ingin mengubah masyarakat, aku pun nggak mampu. Kemudian, ya, aku juga ingin mengubah keluarga, tidak mampu. Ketika penyakit itu mulai datang, aku sadar bahwa mungkin harusnya akulah yang berubah. Dunia akan berubah, keluarga aku akan berubah. Tapi kematian menjelang datang kepada aku. Dan tidak ada nama di situ, no name. Tapi itu menjadi contoh bahwa ya kalau kita punya semangat mengubah dunia, jangan lupa ubahlah terlebih dahulu dari kita sendiri, ya. Kita pengen mengubah suami, mengubah pasangan, mengubah anak kita lebih baik lagi. Ya memang yang paling besar adalah bagaimana mengubah diri kita sendiri yang paling sulit, kan. Istilah seven awareness, kita harus mengalahkan 3 huruf, yaitu ego, ya. Ego atau ego yang dalam bahasa Inggris berarti, ya, and, ya, bring God out, ya, bahwa Tuhan keluarlah dalam diriku. Jadi ketika kita punya ego, memang kita mengeluarkan Tuhan atau mengeluarkan kebenaran, maka yang tersimpan adalah pembenaran. Jadi orang kalau yang muncul adalah pembenaran, ya salah juga dia nggak mau berubah juga. Ya, tapi orang kalau dia menemukan kebenaran, maka jalan taubat itu adalah jalan yang pertama. Dan manusia itu memang tempatnya salah, ya. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam juga sempat salah, kemudian bertobat ketika kemudian ya diselamatkan oleh Allah melalui ikan Nun, kan. Dan kemudian perbaiki, dan Nabi Yunus menemukan 1 minute awareness bahwa saya ya hanya punya satu alasan untuk berdakwah. Sejak itu ya Nabi Yunus alaihissalam nggak pernah mikir berapa jumlahnya, nggak pernah lagi mikir berapa jumlah yang harus saya kejar dalam dakwah saya. Dia berdakwah dengan ya tulus, ya, berdakwah dengan bahagia, berdakwah dengan ya meaningful, bukan meaningless, teman-teman hebat. Kemudian ya tidak hanya Nabi Yunus, bahkan juga Nabi Adam juga ya menemukan 1 minute awareness ketika kemudian diusir dari surga, dan sejak itu bertekad bahwa ingin kembali ke surga. Tapi kemudian tidak mudah menemukan jalan kembali, dipersulit oleh Allah, sehingga menyadari betul bahwa nikmatnya tinggal di surga dibandingkan di bumi, ya. Dan sejak itu kemudian bertobat dan betul-betul berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia nggak mau melanggar satu perintah pun yang Allah ya langgar, ya, teman-teman. Jadi memang sahabat-sahabat yang great, ya, di antara kita ini nggak ada manusia suci. Kita pernah berbuat khilaf, pernah berbuat salah, ya. Yang paling penting adalah kita punya ya turning point bahwa kita ingin ya menjadikan kelemahan, kesalahan kita untuk menjadi lompatan yang paling indah untuk menuju hal yang sangat luar biasa. Kalau kita pernah nonton film Batman, ketika anak kecil jatuh ke dalam sumur dan ya dia ayahnya tanya kepada ya Bruce, masih kecil itu, ya, dia tanya, kenapa kamu jatuh, nak? Anaknya juga bingung ditanya oleh ayahnya, kan. Ayah menjawab, ya, agar kamu bisa berdiri, gitu. Jadi kadang-kadang kita memang jatuh agar kita bisa berdiri. Kita mungkin nggak pernah merasakan nikmatnya berdiri kalau nggak pernah jatuh, ya, teman-teman itu. Jadi kita jatuh menurut film Batman itu agar kita bisa berdiri, agar kita kemudian bisa strong, ya, teman-teman hebat. Dan di dalam Seven Awareness sendiri semuanya dimulai dari 1 minute awareness, teman-teman. Buku yang saya pegang ini adalah
opening dari Seven Awareness yang akan kita bedah pada tanggal 6, 7, dan 8 yang tadi teman-teman sudah sharing, baik itu literasi oleh Bu Anis, kemudian sharing sangat ya ajaib juga dari Bu Siti, kemudian juga tadi ya sambutan juga yang juga sharing dari Bu Ami ya, Pak Fahrul, kemudian Pak Nafis. Pak Nafis juga mengalami banyak keajaiban juga dalam kehidupan dia ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, orang-orang yang menemukan jalan keluar, orang-orang menemukan 1 minute awareness, maka di dalam pelatihan yang besok kita sampaikan, memang ada namanya dalam fisika itu teori Snelling. Snell ya, teori Snelling yang rumusnya itu adalah sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Jadi membentuk huruf V. Sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Dengan catatan di bawahnya itu tanahnya atau lantainya datar atau bagus. Coba lihat. Jadi fisika kuantum sudah menduga ini ya teman-teman yang gue. Tapi bagaimana kalau di bawahnya lantainya itu berantakan Pak Nafis? Maka sudut datang, cahaya yang datang itu akan menyebar kemana-mana, nggak membentuk huruf V. Jadi kita lihat bahwa bisa jadi cahaya datang itu atau sudut datang itu adalah masalah hari ini. Keadaan yang sulit hari ini. Mungkin bahkan bisa menjadi tadi yang ya bisa menjadi hal-hal yang nggak menyenangkan, fitnah, bahkan mungkin hujatan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita landasannya juga bagus, kita lantainya juga bagus, ini justru menjadi cahaya yang akan memantulkan seseorang menuju istilah seven awareness adalah quantum life, ya. Hidup yang melompat, hidup yang tidak lagi sebatas irasional atau nggak masuk akal, tapi sudah masuk ke supra-rasional. Sebuah kapasitas ketika otak kita sudah nggak mampu menangkap pesan-pesan itu, teman. Jadi jangan salah, otak yang berjumlah 100 miliar sel saraf ini ternyata juga nggak bisa menangkap hal-hal yang kemudian disebut keajaiban hati dan jiwa. 100 miliar sel saraf yang kemudian otak diagung-agungkan di dunia barat. Ya, barat selalu mengatakan bahwa the power of mind. Pikiran adalah segala-galanya. Di dalam seven awareness, justru pikiran itu adalah fondasi baru pertama kali. Coba ya, sementara yang paling dahsyat tadi yang Bu Anis bacakan adalah justru adalah dari mulai the power of mind, kemudian stopping of mind, stopping of mind, tapi kemudian yang terakhirlah no mind. Jadi malah kadang-kadang kita harus meninggalkan pikiran dan kita berhenti di tahta yang namanya surrender. Di tahta yang kemudian seperti kita simbolkan dalam sujud, I am surrender. Saya tidak hanya mensujudkan badan saya, tapi juga adalah masa depan saya. Saya akan mensujudkan apa yang sedang saya hadapi, bahwa ini adalah yang terbaik di matamu, ya Allah. Mungkin di mataku begitu buruk. Gitu. Dan pada saat di buku The Heart of Seven Awareness yang saya tulis, pada saat kita surrender, disitulah kemudian puzzle-puzzle itu kayak mendukung kita ya. Malah memungkinkan kita menemukan tadi suprarasional. Dalam dunia pengetahuan logis dan juga linier, juga matematis, kemudian ya yang kita pelajari dari bangku SD sampai kuliah, S1 sampai doktor, bahkan profesor. Karena alumni Seven Awareness dan juga profesor ya Pak Nafis. Saya offline itu ada guru besar Fakultas Dakwah UIN Ciputat, Profesor Dr. Haja Isma Salma, adalah alumni Seven Awareness offline. Ada juga ya offline juga ya teman-teman yang great, Rektor IPDN, Profesor Ngadisa.
karena masih hidup juga, itu adalah alumni Seven Awareness secara offline yang dia ikut selama 3 hari, rektor IPDN. Ya, ada juga banyak sekali para profesor-profesor yang kemudian ya memahami bahwa memang otak manusia itu punya kapasitas. Dulu memang kemampuan manusia itu pada zaman-zaman ya, zaman-zaman masih belum begitu banyak terpengaruh, ya, misalnya levelnya Al-Kindi, Ibnu Sina, atau Al-Farabi, atau mungkin Al-Ghazali, ya, para filosof Muslim, semakin profesor, semakin menguasai semua bidang. Dia juga hafal Al-Quran, dia juga hadis, dia juga hafal tentang dokteran, Ibnu Sina, ya. Semua bidang kuasai, fikih kuasai. Tapi sekarang semakin profesor, semakin hanya satu bidang. Itulah yang kemudian sepertinya Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa ya semakin seseorang kemudian menjadi pakar di bidang tertentu, maka dia semakin rendah hati. Karena dia hanya di bidang pakar itu, di bidang lain pakarnya juga belum tentu dia gitu. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, kayak misalkan contohnya adalah yang saya ceritakan Profesor Haja Isma Salma yang dia pakar di bidang dakwah, ustazah di Pondok Indah, Sunda Kelapa dan sebagainya. Tetapi dia merasa bahwa saya nggak pakar di bidang menghandle ponakan-ponakan saya yang dia tinggal di Jakarta dan nggak bisa saya handle. Ilmu yang saya sampaikan ke dia ternyata ponakan saya sulit atau membantah gitu. Tapi setelah ponakan saya menemukan 1 minute awareness, dia malah berubah dengan sendirinya tanpa dengan perjuangan yang berat sekali, dia berubah dengan sendirinya gitu. Teman-teman yang itu contoh ya sahabat-sahabat yang hebat. Sama dengan Profesor Ngadisa, Rektor IPDN, yang dia pakar di bidang ilmu pemerintahan dari Kemendagri misalnya, tetapi ketika menghandle para dosen, para peraja-peraja di IPDN waktu itu saling mukul, kekerasan terjadi juga sulit menjangkaunya. Bagaimana kemudian sistem yang terus-menerus berlanjut dari senior ke senior ke junior itu terus-menerus. Sehingga kemudian nggak pernah selesai gitu. Dan itu ya teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang hebat. Jadi di dalam Seven Awareness sendiri yang akan kita bedah tanggal 6, 7, dan 8, di setengah hari pertama kita akan mempelajari tentang 1 minute awareness, ya, bahwa kesadaran, bahkan W.S. Renda mengatakan kesadaran adalah matahari, ya, matahari yang menyinari, ya, dan ya ketika orang punya kesadaran itu maka dia seperti punya cahaya yang sangat luas, sehingga pernah ada dialog dalam buku Awareness of Soul di Seven Awareness, ketika gua dalam metafor itu gua cerita curhat, saya kok tiap hari susah terus, gelap, nggak pernah menemukan ya lampu atau cahaya terang, nggak kayak kamu gitu. Cobalah sekali-kali tukeran deh, kamu ganti ke sini, saya ke sana gitu ya, kata gua kepada matahari. Matahari bilang ya udah nanti saya ganti dia ke situ. Matahari masuk ke dalam gua dan matahari tanya, di mana gelapnya? Sepanjang saya melihat, sepanjang saya memantau, di semua sudut-sudut nggak ada kegelapan. Yang ada adalah terang benderang, teman-teman yang luar biasa. Tepuk tangan dong, sahabat-sahabat yang great ya. Jadi orang kalau memang hatinya memang dia masih punya nurani, seperti cahaya matahari tadi, yang dia lihat hampir nggak ada sudut untuk komplain, sudut untuk protes ke dalam, sudut untuk marah ke dalam atau marah keluar, sudut untuk ya menjatuhkan dirinya dan orang lain. Karena ada orang yang ke orang lain dia nggak menjatuhkan, tapi ke dirinya dia sering menjatuhkan. Lagi di kamar, sendirian, lagi depan cermin, memang saya sih orangnya jelek,
Saya sih pendek, saya sih nggak punya apa-apa, saya sih nggak kayak teman saya lulusan S3, saya cuma ibu rumah tangga, saya sih ya nggak punya teman. Dia selalu tanpa sadar dia sedang mengkerangkeng diri dia sendiri, teman-teman. Tapi keluar dia nggak pernah jahatin juga. Tapi ke dalam dirinya dia sangat jahat. Ya, dia zolim, ya, linafsi. Dia jahat kepada dirinya sendiri, teman-teman. Sahabat-sahabat yang gue. Dan itu juga sebenarnya nggak bagus. Kalau dalam bahasa self-awareness adalah self-talk. Ya. Dia ngomong dengan diri dia sendiri yang kemudian ujungnya adalah meruntuhkan bangunan mental positif yang sudah terbangun, teman-teman hebat. Jadi, 1 minute awareness ini adalah setiap orang pasti punya rahasia, ya. Setiap orang pasti punya kesempatan, setiap orang pasti punya 1 menit di mana Allah memberikan ya daya lompat, daya ungkit yang seperti tadi teori Snellisium atau Snelling ya, bahwa tekanan justru akan melompatkan dia di waktu yang akan datang. Dengan catatan memang adalah datarannya juga bagus, ya. Dataran itu disebut dengan ya diri atau nafas atau kolom, ya, teman-teman yang great, ya, atau dan juga lurus, ya. Lurus ini kemudian disebut dengan habit, ya, istiqomah. Dia memang tekun, 1 langkah, 2 langkah, ya. Bahkan di dalam buku Self Awareness seringkali ketekunan mengalahkan kepintaran. Tugas orang tua, tugas saya, tugas Anda sebagai orang tua bukan mencetak anak pintar. Karena kepintaran itu adalah gift, hadiah dari Allah. Ya, kalau Anda punya anak 4, kadang-kadang nggak semuanya pintar semua. Mungkin ada salah satunya yang pintar. Itu hadiah dari Allah, tapi kemudian yang lain biasa aja. Tapi tugas orang tua yang hebat, orang tua yang di atas rata-rata, bagaimana mencetak anak-anak yang tekun. Tekun ibadah, tekun belajar, tekun ya beradaptasi, tekun usaha, maka ketekunan ini akan mengantarkan dia sukses. Ya, jangan mencetak anak-anak pintar, karena kalau anak-anak pintar dan nggak punya modal yang sangat baik, dia akan mudah terbelenggu dengan kesombongan gitu, teman-teman hebat. Akhirnya, dan itu sudah terbukti dalam penelitian dilakukan oleh Dana Zohar, termasuk juga Daniel Goleman dalam bukunya, ya, apakah emotional quotient, spiritual quotient, ya. Latar belakang kecerdasan emosi itu ditemukan ketika seorang mahasiswa yang nilainya selalu A, tiba-tiba dapat E, yang biasa dapat pujian, yang dimana selalu dapat tempat curhat teman-temannya, dapatnya E. Kira-kira apa yang tadi Bu Siti sampaikan, malunya tuh luar biasa. Mungkin zaman now sekarang adalah ya dia gengsi, ya, biasa dapat A, tiba-tiba dapat E, dan banyak teman yang mencibir lah. Dan dia datang ke dosen, merayu, bicara, dan dosen juga nggak bisa dirayu, tetap aja nilainya E dan harus mengulang di semester yang akan datang. Dia sudah ceritakan kepada dosennya tentang semua, ya, tapi dosen juga harus mengulang. Dan akhirnya dia datang ke rumah dosen tersebut dan bicara lagi, tolong dikasih nilai E karena saya malu. Kemudian dosen tetap nggak mau ngasih juga. Akhirnya dia ambil pisau dan dia tusukkan pisau itu ke dosen itu. Dan dosennya meninggal, dan seorang pakar emosi menulis sejarah tersebut, mencatat bahwa kepintaran di kelas kadang-kadang nggak ada hubungan langsung dengan kesuksesan seseorang dalam dunia nyata. Teman-teman hebat, ya, yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan emosi. Tapi orang yang bisa mengandalkan emosi, bisa manage ucapan, bisa mengendalikan amarah, bisa istilah kita self-awareness lah, proaktif bukan reaktif,
itu yang akan menuntun diri dia menjadi sukses, teman-teman. Maka kalau kita mau refleksi waktu Anda SD, SMP, atau kuliah, mungkin kadang-kadang nilai juga nggak terlalu wow. Tapi kenapa bisa sukses? Ya mungkin karena kesabarannya luar biasa, keikhlasannya juga luar biasa, rendah hati juga ditunjukkan, sehingga akhirnya orang juga banyak senang kepada Anda. Tapi ketika kita punya teman yang begitu ajaib di kelas, kemudian malah nganggur, usaha juga nggak ada, bingung, tapi dia nilainya juga wow, ya itu tanpa disadari, teman-teman hebat. Ya, sahabat-sahabat yang great. Dan itu menjadikan pelajaran berharga buat kita bahwa didiklah anak-anakmu untuk menjadi anak-anak yang tidak hanya tidak hanya fokus mencetak anak-anak pintar, tapi mencetak anak-anak yang tekun, ya teman-teman itu. Dan disitulah di Seven Awareness kemudian dilatih juga ya bagaimana kita menjadi pribadi yang tekun, ya sahabat-sahabat hebat. Jadi teman-teman yang great ya, coba Anda kembali ke teori Snelling yang juga dibahas dalam buku One Minute Awareness ya. Harapan saya juga Anda tidak hanya memiliki buku Seven Awareness yang memang sudah satu paket dengan program kita Bu Ami ya, tapi juga Anda memiliki buku openingnya atau buku utamanya adalah, karena trilogi Seven Awareness itu One Minute Awareness, Seven Awareness, 21 Days to be Transformed. Menguatnya ada yang Bu Siti pegang itu apa? Unconditional happiness ya. Jadi kalau ibarat kampus namanya grand theory. Grand teorinya itu adalah One Minute Awareness, Seven Awareness, dan 21 Days to be Transformed. Jadi 3 itulah yang menjadi kunci atau rujukan atau referensi ya kalau kita mau belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Kalau kita nggak pernah menemukan titik kesadaran, ya badan akan semakin tua, rambut semakin beruban, tapi perilaku, sifat, ucapan, watak, temperamen hampir nggak pernah berubah. Dia tetap menjadi orang yang sama, bahkan sampai menjelang kematian. Tapi orang-orang yang kemudian dia menemukan One Minute Awareness, nggak harus peristiwa-peristiwa besar seperti tsunami, gempa bumi, ya dan banjir bandang, ya peristiwa yang orang menyebutnya adalah peristiwa kecil, peristiwa biasa, peristiwa mungkin adalah peristiwa yang remeh atau mungkin ya bahasa sekarang adalah kaleng-kaleng gitu ya Pak Nafis. Justru disitulah dia menemukan One Minute Awareness, karena bukan besarnya masalah yang mengubah seseorang, tapi hati yang luar biasalah yang membuat seseorang berubah. Kalau hatinya nggak luar biasa, maka bahkan sampai ibunya wafat pun dia nggak pernah berubah. Mungkin sampai ayahnya wafat pun dia nggak pernah berubah. Mungkin dia harus wafat dulu, baru dia berubah ya teman-teman. Sahabat-sahabat luar biasa. Jadi One Minute Awareness, 1 menit. Ya, saya percaya bahwa di mata Allah nggak butuh berapa jam. Allah hanya butuh 1 menit yang membuat hambanya berubah dan dia seperti bola salju yang snowball yang makin besar dan makin besar. Ada orang berubahnya harus sampai ekstrim. Tapi kita nggak akan sama dengan orang itu. Sahabat saya mungkin 8 tahun di atas saya. Ketika bisnis masuk penjara belum berubah. Keluar lagi bisnis, masuk penjara belum berubah. 2 kali masuk penjara belum berubah. Tiba-tiba pamannya bawa koran, baca nih, ada iklan, ada tulisan bahwa segala ya hutang apapun gak ada hubungan dengan kami lagi. Yang tanda tangan adalah orang tuanya. Dia baca, dia malu, dia bersujud, dia mengatakan, ya Allah, orang tua saja menganggap saya sampah. Dan mulai hari ini, saya nggak mau lagi menjadi seperti ini.
Saya mau berubah, membuat orang tua saya bangga. Dan apa yang dia lakukan? Dia taubat, dia sujud, dan kemudian dia mengubah namanya menjadi Yusuf Mansur. Dan sejak itu, seperti bola salju, dia tulis dalam bukunya Mencari Tuhan yang Hilang, bagaimana ya Mas Jam'an menjadi Yusuf Mansur dari peristiwa yang memang nyata, teman-teman. Tapi enggak Anda atau kita enggak harus masuk penjara seperti beliau baru kita berubah. Berarti saya masuk penjara dulu, coach. Enggak usah, ya. Enggak usah, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Ya. Karena kalau kita, ya, teman-teman yang luar biasa, enggak harus kita mengalami peristiwa yang se ekstrim itu, teman. Di dalam buku yang saya tulis ini, saya tulis bahwa perubahan itu dilakukan dengan dua pola, dua jendela. Yang pertama adalah ketika seseorang hatinya hancur. Atau yang kedua, ketika seseorang menaikkan kesadaran dirinya, teman-teman. Tinggal Anda pilih. Anda menunggu hati Anda hancur baru berubah, baru kemudian menemukan titik balik, komitmen, satu alasan, atau Anda belajar ilmu kesadaran, seperti self-awareness yang kita bedah hari ini, nggak harus hancur dulu, teman-teman. Dan Anda naikkan kesadarannya, bisa berubah dengan baik, teman. Ada orang yang kemudian ya bilang kepada ibunya, ya Bu, ya nanti saya akan bawa ibu umroh atau haji. Kecil kok umroh segitu sih Bu buat saya gitu. Ibunya senyum, senang membayangkan melihat gambar Ka'bah di depan kamar dia. Ya, ziarah ke makam Rasulullah. Dan juga foto bersama keluarga, akan jadi kenang-kenangan sampai akhir hayat dia. Anaknya kembali ke Tangerang, ke Bekasi, ke Bandung atau kemanapun anak ini, dia lupa begitu aja, teman. Bisa punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya apapun, tapi berangkatin orang tua itu selalu menunda-nunda, teman. Ketika ibunya wafat dan dia baru menemukan 1-minute awareness, hati dia hancur lebur dan mengandai-andai seandainya waktu boleh diputar kembali, saya akan jual semua aset saya demi ibu saya. No time for loser, teman-teman. Kadang-kadang nggak ada waktu buat pecundang, teman-teman hebat. Ya, dan kalau dia nggak sadar, dia akan kehilangan banyak hal. Dari ibunya, hartanya, seperti anak sedang ya kelelep kalau bahasanya saya sama Bu Siti di kampung. Makin menarik semua yang dia punya, teman. Sahabat-sahabat. Tapi kalau dia sadar bahwa ya itulah yang menjadi problem saya, maka dia akan ya bangkit dan menjadi yang terbaik, teman. Dia mulai ya memenuhi janji dia dengan membadalkan misalnya seseorang untuk berangkat haji atau umroh demi ibunya. Dan dia kemudian nggak mau kehilangan satu keluarga lagi pun yang belum dia penuhi janjinya. Sehingga ketika tinggal satu orang di rumah adalah ayah yang sudah usianya 80 tahun, sakit-sakitan, dia melayani ayahnya dengan penuh cinta. No complaint. Ya. Ada pembantu tapi dia bisa menyuapi ayahnya. Masih bisa menggantikan semuanya itu, teman. Terbayang pada saat masih kecil bagaimana ayahnya ya sering berbohong pada dia. Ketika ayahnya bilang, "Udah makan, Nak," tapi ayah itu sedang lapar demi anak laki-lakinya itu, teman. Terbayang bagaimana dia dulu ayahnya sering berbohong ketika tidur berlengantuk dari menjaga malam hari demi anaknya. Dan dia sadar bahwa ketika dia jadi ayah dengan punya anak, betapa perjuangan ayah begitu ekstrim, begitu keras. Kadang-kadang dia rela memakan makanan yang hanya sisa
karena dia pura-pura nggak suka makanan tersebut. Mungkin ada ayam, ada apa, makan enak. Tapi kemudian ayah mengatakan, ayah hanya makan kepalanya aja, nak, karena ayah suka kepala. Padahal ayah itu mengatakan itu karena ingin semua untuk anak-anaknya. Dan dia menemukan 1 minute awareness, teman-teman hebat. Ketulusan, pelayanan, service excellent yang dia berikan kepada orang lain. Tidak lagi sebatas transaksional, tapi bentuk syukur dia kepada Allah yang no reason lagi, teman-teman. Itulah 1 minute awareness, teman-teman. 1 menit yang membuat seseorang kemudian hanya ada satu kata adalah change. Berubah, teman. Kalau orang itu belum menemukan 1 minute awareness, maka perubahan Tuhan sebatas ucapan. Tapi orang yang sudah menemukan 1 minute awareness, perubahan adalah proses yang dia mulai dari yang simple, yang sederhana, yang mudah, yang biasa, tapi dia kuatkan dengan kekuatan latihan diulang-ulang, dan dia nggak mau kehilangan siapapun, teman-teman great, sahabat-sahabat hebat. Itulah pentingnya ya ilmu kesadaran yang kadang-kadang orang memang nggak memahaminya, teman. Ya, ada orang misalnya ya tadi Bu Ami ikut kursus bahasa Inggris, nilainya mungkin 5 juta, TOEFL. Buat dia murah, karena dia akan naik jadi dosen di situ kalau dia berhasil. Karena dia melihat dengan jelas, kalau saya ikut TOEFL, saya akan masuk nilai saya untuk jadi dosen misalnya. Ada orang, kalau saya ikut kursus tentang ya digital marketing, saya bisa buat website, saya mau bayar 10 juta pun saya kecil, karena saya akan dapetin uang di sana. Maka 10 juta itu kecil buat dia, karena dia akan dapetin ilmu tentang membuat website. Dia lupa bahwa kalau dia telah ikut Seven Awareness, dia akan punya skill of life. Dia punya ilmu tentang ya keahlian dalam mengelola kehidupan dia, teman-teman itu. Dan ini kalau kemudian dia rawat, dia jaga, ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ini akan menjadi sebuah ya titik balik yang betul-betul penting di masa-masa yang akan datang, teman-teman. Ya, ketika seseorang tahu, ya pasti Anda yang sudah ikut, kalau mau terbuka dan jujur, mungkin nilainya nggak segitu nilainya. Mungkin Bu Ami dan teman-teman, Mbak Joplo dan teman-teman, mungkin harusnya Kosinako nggak segitu, teman-teman itu. Tapi mungkin lebih dari itu. Gitu. Karena apa yang saya dapatkan, kita dapatkan, lebih dari itu ya sahabat-sahabat itu. Jadi ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kita ambil bagian, jangan sampai hati ini hancur baru berubah, teman. Tapi naikkan titik kesadarannya lebih tinggi lagi, lebih naik lagi, dan akhirnya kita ya peristiwa kecil pun, peristiwa biasa pun itu bisa menjadi 1 minute awareness untuk kita melompat untuk menjadi bukan lagi pribadi yang efektif, tapi menjadi pribadi yang agung ya teman-teman. Pribadi yang kita semua sepakat adalah manusia-manusia di atas rata-rata. Ya, manusia-manusia yang kemudian ke depan atau kehidupan ke depan itu bukan mundur atau up and down. Kadang-kadang up, kadang-kadang down, tapi malah dia ya naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, seperti pendakian yang semakin baik ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great ya. Saya mengucapkan juga selamat ya untuk Anda yang bergabung ya di tanggal 6, 7, dan 8 ya. Nanti bisa bertanya ke teman, keluarga atau sahabat yang sudah ikut ya untuk memastikan tentang Seven Awareness ya. Karena yang kita pelajari hari ini adalah 1 minute awareness. Bagaimana 1 menit di mana ketika Allah sentuh bagian yang paling dalam itu, maka ya kita akan berubah. Sehingga ungkapan dalam buku 1 minute awareness
saya tulis bahwa pada saat jiwa berubah, badan tidak ada artinya lagi, teman. Ya, tapi kalau jiwa belum berubah, maka panglima dari dalam diri kita itu adalah badan ini, teman. Kadang-kadang jiwanya pengen bangun malam, badannya bilangnya apa? Tunggu kali ya sejam lagi, gitu ya. Akhirnya bablas, kan? Ya, jiwanya pengen mau sodako, ya, badannya bilang boleh sih, akhir bulan aja kali. Iya deh, akhir bulan. Ini nunda lagi itu. Ya. Badan bilang olahraga, jiwa bilang olahraga habis subuh. Badan bilangnya apa? Nunggu selesai hujan. Ya ada aja teman-teman yang great. Sehingga ya di dalam Seven Awareness selalu perang ini antara kualitas badani dengan nafsani. Nggak pernah akur. Ya, sehingga ada kakek di cerita dalam Seven Awareness, ketika kakek ditanya oleh cucunya, apa yang ada dalam dada kakek itu? Kakek menjawab, ada singa di sini itu. Singanya berapa, kek? Ada 2. Singa hitam dan singa putih. Terus ngapain singa itu, kek? Berantem. Cucunya lagi tanya lagi karena kakek jawabnya bertahap gitu ya. Yang menang siapa? Kakek menjawab, tergantung siapa yang kakek kasih makan. Kalau kakek kasih makan ke yang hitam, ya hitam yang menang karena kuat. Kalau kakek kasih makan ke yang putih, putih yang menang. Kamu juga nanti sama. Kalau kamu biasa ngasih makan kepada nafsu, hawa nafsu, amarah, kebencian, dia akan menang. Tapi kalau kamu kasih makan kepada kesabaran, keikhlasan, ketulusan, ya, dan hal-hal baik, maka yang akan menang adalah seperti itu. Jadi kita lah ya teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, memiliki kesempatan yang sangat penting untuk berlatih bersama-sama ya, menjadi pribadi-pribadi yang agung ya, pribadi-pribadi di atas rata-rata, teman. Ya, apapun yang sedang terjadi, ya, teman-teman yang great, saya percaya ya bahwa orang-orang yang menemukan 1 minute awareness cirinya adalah istiqomahnya. Kalau dia istiqomah, kalau dia konsisten dalam proses tersebut, berarti dia menemukan 1 minute awareness. Tapi kalau dia kurang istiqomah atau dia juga mudah menyerah tengah jalan, mungkin dia belum menemukan 1 minute awareness. Bahkan bisa jadi dia malah kebalikannya gitu ya. 1 minute nonsense ya teman-teman itu. 1 menit yang nggak pernah mengubah apapun yang harusnya dia berubah lebih baik lagi ya. Semoga keadaan apapun hari ini yang sedang dihadapi ya, kayak Bu Ani flamboyan mungkin mengalami bisnis yang di luar dugaan misalnya, atau apapun itu yang di mata persepsi kita adalah kayak sedang terjatuh, kayak cahaya menekan tadi, bisa jadi itu adalah sudut pantul yang akan memantulkan kita di luar dugaan ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great ya. Selamat bergabung ya, ini yang ada teman kita dari Lampung, kemudian ada juga ya Bu Rina di Cianjur, ada juga teman-teman yang lain ya, yang saya belum bisa sebutkan satu persatu, yang akan bergabung pada angkatan 26, Kanapis, angkatan 26, tanggal 6, 7, dan 8 Januari ya. Itu adalah awal yang sangat baik ya. Mbak Joplo dan teman-teman juga silakan diinformasikan ke teman-teman di Hong Kong ya, untuk sama-sama kita belajar memantaskan diri kita menjadi manusia di atas rata-rata ya. Keluarganya Bu Siti juga, Bu Pras, semoga juga bisa bergabung di Seven Awareness ya, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa.
Dan demikian ya, ini Bu Rumiana dan semua sahabat-sahabat yang great ya. Kita akan bertemu di kelas inti kita, ibarat makanan, itu adalah menu utamanya. Menu pembukanya adalah 1 minute awareness yang kita bedah malam ini. Menu penutupnya adalah 21 days to be transformed. Ya, jadi siapkan untuk makan yang lezat ya. Bukan nutrisi untuk badanmu, tapi di atas itu ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, ya teman-teman yang luar biasa. Semoga kita semua layak dan pantas menjadi manusia-manusia di atas rata-rata untuk sekarang dan masa-masa yang akan datang. Teman-teman yang great ya, terima kasih Pak Napis, terima kasih Bu Ami yang juga memberikan sambutan mewakili alumni tadi, terima kasih Pak Fahrul, kemudian juga Bu Siti, Biji, dan ya sahabat-sahabat yang great ya. Ini ada Pak Am Abu Bakar dan teman-teman yang lain. Insya Allah kita bertemu tanggal 6, 7, 8 jam 1 siang sampai selesai ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, dan ya sampai ketemu teman-teman. Terus jaga 1 minute awareness ya, seperti kutipan dalam buku ini yang cover di buku Gramedia ini, kalimatnya adalah ya, temukan 1 menit yang mencerahkan hidup Anda, nikmati perubahan hidup Anda secepat rusa yang gesit. Secepat rusa yang gesit ya teman-teman yang great. Ya, teman-teman yang hebat. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang great, tetap dengan semangat. Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Nako sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita ini dulu ya Bu ya, foto dulu Ibu ya. Foto bersama ya dengan salam kesadaran ya. Pak Parul, tolong bantu, atau Bu Ami, foto bareng dulu Bu. Kita ini ya, tolong dibuka on kamera Bu ya. On kameranya kita foto dulu sebelum tutup acara kita. Pak Parul atau Bu Ami yang mau foto? Siapa nih? Pak Parul atau Bu Ami nih? Pak Parul. Oh Pak Parul, oke. Pak Parul ya. Siapa Pak Parul? Kasih kode ya. Iya. Pak Parul. Salam kesadaran Indonesia. 1, 2, 3, great. Ya, thank you. Iya. Terima kasih Pak Parul dari Kosrako dan teman-teman semua yang great. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat daripada pertemuan ini. Dan saya sebagai MC mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Coach Nakai.